Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadan nasa ila hayatin thayyibatin fid dunya wal akhirati bi syari'atil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam. Fassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Al-Bakaramun, para alimin ulama yang saya muliakan, tokoh-tokoh masyarakat yang saya banggakan, terutama Bang Haji Oding, Haji Zainuddin mungkin di sini ya, Haji Oding juga, Fahmi Tamami, Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia yang saya cintai, tentunya juga fans of Roma and Soneta, Forza yang saya banggakan, hadirin wal hadirat rahimakumullah, bapak-bapak pejabat sipil TNI maupun Polri, terutama Bapak Camat Pasar Minggu. Oh ini anggota DPRD DKI, Ketua Bamus Betawi Bapak Haji Zainuddin yang tadi saya sebut, Bapak Seku Kota Administrasi Jakarta Selatan Bapak Haji Jayadi, Bapak Camat Pasar Minggu Bapak Agus Irwanto MSc, dan Ramil Pasar Minggu Bapak Mayor CHB Purwanto, Bapak Kapolsek Pasar Minggu Bapak Kompol Harsono SH, Bapak Lurah Jati Padang Bapak Novian Wijanarko, mohon maaf, dan yang tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi ta'zim saya kepada para beliau yang saya hormati. Apa kabar semuanya? Baik? Baik. Alhamdulillah. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Mohon maaf kalau dalam ceramah saya nanti ada parau-parau sedikit, ada serak-serak sedikit, karena di samping sering ngamen di Indosiar, saya selama ini keliling Indonesia untuk menemui para wanita idaman. Faham? Faham? Apa? Idaman itu singkatan Islam Damai Aman. Singkatannya apa? Islam Damai Aman. Islam Damai Aman. Makanya kalau saya bilang idaman, tolong dijawab Love Indonesia. Bisa? Bisa. Idaman? Love Indonesia. Kalau saya bilang Islam, tolong dijawab Damai Aman. Bisa? Bisa. Islam Damai Aman. Amin. Allahumma amin. Namun akan saya coba. Sekian lama engkau menunggu untuk kedatanganku. Betul? Bukankah aku telah berjanji kita jumpa di sini? Ku datang, kini ku datang padamu, senyumlah, sambutlah kedatanganku. Terus
Terus udah. Hadirin wal hadirat, memperingati Hari Maulidur Rasul tak lain dan tak bukan dalam rangka memperdalam, mempertajam pengenalan kita terhadap sosok beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena ada pepatah lama mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak taat. Karena ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa yang diperintah oleh Nabi laksanakan, dan apa yang dilarang oleh Nabi tinggalkan. Dan ketaatan terhadap Rasulullah ini dipertegas lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakan ya Muhammad kepada semua manusia, kalau kamu cinta kepada Allah maka taatlah kepadaku. Kalau kamu taat kepada Muhammad maka Allah akan mencintai kamu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Mau dicintai Allah, mau diampuni dosa-dosa kita oleh Allah, syaratnya taat kepada Nabi. Amin. Karena ketaatan kepada Nabi hakikatnya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu. Untuk bisa taat kita harus kagum sama beliau. Untuk bisa kagum kita harus cinta. Untuk bisa cinta kita harus kenal beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu saya ingin mengajak kita semua untuk menelusuri biografi singkat beliau. Setuju? Setuju? Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walid bin Fihr bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'at bin Adnan. Selanjutnya beliau adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau diklaim sebagai Nabi yang teragung dan Rasul yang terbesar dari 124.000 Nabi. Ada berapa bu Nabi? 124.000. Di antara 124.000 Nabi terdapat 313 Rasul. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi dan Rasul yang teragung, paling tidak dengan 4 alasan. Yang pertama, karena wilayah dakwah beliau berskala internasional, tidak sama dengan para nabi pendahulu beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau nabi-nabi sebelum beliau ibu itu hanya diutus untuk bangsanya masing-masing dan dalam kurun waktu tertentu saja. Contoh, Nabi Lut alaihi salam hanya diutus Allah untuk bangsanya, itu bangsa Sadum. Nabi Hud alaihi salam hanya diutus untuk bangsanya, itu bangsa Ad. Nabi Saleh alaihi salam hanya diutus untuk bangsanya, itu bangsa Thamud. Begitu juga Nabi Isa alaihi salam yang dikenal dengan nama Yesus Kristus di dunia internasional. Beliau juga hanya diutus untuk bangsa Israel saja. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa taurat wal injil wa rusulan ila bani Israil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku ajarkan Isa al-Masih kitab-kitab suci. Aku ajarkan Isa al-Masih tentang ilmu hikmah. Dengan ilmu hikmah itu beliau bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit.
Aku ajarkan Isa al-Masih kitab Taurat, aku ajarkan kitab Injil, dan aku utus beliau sebagai Rasul, sebagai Nabi dari bangsa Israel. Dan hal ini dikuatkan dalam Injil Matius pasal 10 ayat 5 dan 6, di mana berbunyi ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Kemudian ia berpesan kepada mereka, jangan kalian menyimpang ke jalan bangsa lain atau memasuki kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba Israel. Nanti ibu bapak pulang lihat map, lihat Google Map ya, cari negara Israel. Di pinggir Israel itu ada kota kecil namanya Samaria. Itu Yesus Kristus melarang murid-muridnya menyebarkan agama, walaupun cuma ke Samaria saja, kota terdekat dari Israel. Lain dengan Nabi kita Muhammad SAW, beliau tidak diutus hanya untuk bangsa Arab, tapi beliau diutus untuk seluruh bangsa-bangsa di dunia, untuk seluruh manusia di dunia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Ya Muhammad, tidaklah engkau aku utus kecuali untuk seluruh manusia di dunia, termasuk buat orang Jati Padang. Alhamdulillah. Karena para nabi misinya hanya lokal kedaerahan, maka dibekali dengan kitab suci yang sederhana. Zabur kepada Nabi Daud sederhana, tipis. Taurat kepada Nabi Musa sederhana, tipis saja. Injil kepada Nabi Isa sederhana, tipis. Lain dengan kitab suci yang dibekalkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yaitu Al-Quranul Karim, 114 surat, 6.266 ayat, 30 juz, dan yang bersifat holistik, komprehensif, artinya lengkap, menyeluruh, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini aku sempurnakan agamamu. Ma faratna fil kitab min syai'. Tidak ada yang aku tinggalkan, tidak ada yang aku lupakan dalam Al-Qur'anul Karim. Seluruh aspek kehidupan manusia ada penjelasannya dalam Al-Qur'anul Karim. Seluruh problematika manusia, mulai dari individual, nasional, bahkan global, ada solusinya, ada jalan keluarnya dalam Al-Quranul Karim. Mau tanya soal ekonomi sampai soal politik, mau tanya soal dapur sampai teknologi langit, mau soal dagang jual beli, hutang pinjam, mau kawin, mau cerai, mau kawin lagi. Nah, apa sih lu? Tanya Al-Quran. Nah, begitu lengkapnya, sempurna Al-Quran, sampai-sampai ada seorang sosiolog berkebangsaan Amerika. Beliau adalah Profesor Dr. Arnold Toynbee. Siapa? Bukan Bang Toyib. Toynbee. Arnold Toynbee. Beliau seorang sosiolog. Setelah mempelajari Al-Quran, alhamdulillah dapat hidayah, masuk Islam. Setelah masuk Islam, beliau berkomentar yang menggegerkan dunia internasional. Apa komentar beliau? Islam is not only a religion, but it's also a way of life and a whole civilization. Islam bukan sekedar agama, tapi way of life, bimbingan hidup, and a whole civilization, dan sebuah peradaban yang lengkap. Alhamdulillah. Ini boleh minum kan? Boleh. Nggak boleh, gue pulang. Kopi nggak ada kopi. Anaknya kopi bisa goreng nih ya. Sama catur dah. Bang Oding temenin sini main catur. Itu yang pertama, kelebihan beliau.
Yang kedua mengenai salawat. 124.000 nabi nggak ada Allah Sang Maha Pencipta dan para malaikat bersolawat kecuali hanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sendiri dan seluruh malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Dan Allah memerintahkan orang-orang beriman, "Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Hai orang-orang beriman, bersolawatlah kepada Nabi dan hormati beliau dengan sesempurna-sempurna penghormatan. Mau bersolawat? Mau salawat? Tirukan salawat saya, jangan disambut, tirukan, oke? Oke? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asran wa man shalla alayya asran sallallahu alaihi bihi mi'atan." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 10 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 100 kali. Jadi perbanyaklah solawat, karena pada hakikatnya bersolawat kepada Nabi mengundang solawat Allah kepada kita. Kalau Allah sudah bersolawat kepada kita, insya Allah selamat, bahagia, berkah dari dunia sampai akhirat. Amin. Yang ketiga, kelebihan beliau mengenai syafaat. Apa itu syafaat? Pertolongan. Syafaat itu rekomendasi, ya. Contoh begini. Ini Bang Udin sebagai tokoh Betawi ngirim surat ke Bang Anies, Gubernur, Ketua Panitia sama ini, Arif. Pak Gubernur, tolong Pak Arif diangkat sebagai Ketua Satpam se-Jakarta. Arif yang mana orangnya? Pak RW. Yang nulis rekomendasi ini Bang Haji Udin. Dibaca sama Pak Anies, Gubernur. Oh, Udin ini orang baik, orang saleh, saya kenal dia, saya cinta sama dia. Baik, rekomendasinya saya penuhi. Maka Arif diangkat dah jadi Ketua Satpam se-Jakarta. Arif, jangan lupa megel Arif. Ada Arif. Mikro, yang itu yang 50. Ada Arif. Ada, ntar ganti lagi. Pak Arif. Kemarin kita tukar lu. Iya. Arif ini ramah. Anak Forza deh. Nah, itu rekomendasi. Nabi SAW bersabda, "Likulli nabiyyin da'watun qad da'a biha fastujibat." Semua nabi punya doa pamungkas, dan mereka telah menyampaikan doa pamungkasnya kepada Allah, dan Allah telah mengabulkannya. Faja'altu da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Namun aku simpan doa pamungkasku agar aku bisa jadikan syafaat nanti pada hari kiamat untuk umatku. Jadi pada hari kiamat manusia berbondong-bondong, berduyun-duyun mengejar para nabi, minta syafaat. Semua nabi angkat tangan. Oh, saya tidak diberi izin oleh Allah untuk merekomendasikan seseorang. Saya tidak diberi izin untuk memberikan syafaat. Silakan datang kepada Nabi Muhammad
karena hanya beliau yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan rekomendasi syafaat kepada umatnya untuk menolong umatnya. Mau dapat syafaat Nabi? Mau dapat pertolongan Nabi? Banyak-banyaklah sholawat dan mencintai Nabi. Amin. Yang keempat, nah ini yang terpenting ini. Semua Nabi misinya sama, 124 Nabi semuanya Islam. Gak ada Nabi yang beragama lain, semuanya Islam. Kenapa? Islam itu adalah agama monoteisme, agama tauhid, agama yang mengesahkan Allah. Kalau sudah mengatakan Allah satu esa, itu namanya Islam. Semua Nabi diperintahkan Allah untuk menyatakan La ilaha illallah. Misi semua Nabi sama, sembahlah Allah, jangan menyembah selain Allah, karena yang namanya Tuhan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain menyampaikan kalimatut tauhid, ada spesifikasi Rasulullah SAW, yaitu membangun akhlak. Sebagaimana sabda beliau, innama bu'itstu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak tahu apa, Pak? Bu, akhlak apa, Bu? Perilaku. Hah? Kelakuan. Perilaku. Akhlak itu kelakuan. Kalau orang Inggris bilang akhlak itu attitudes. Kalau orang Betawi bilang akhlak itu lagu. Tapi bukan lagu kayak Soneta Group, bukan. Lagu lo perak. Nah, maksudnya kelakuan lo perak. Tahu perak? Beras maur yang murah. Lagu lo perak, artinya kelakuan lo rusak. Lagu lo tengik. Tahu tengik? Bau apek. Kelakuan lo apek. Nah, secara orientatif akhlak ada 3. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam, yaitu hewan dan tanaman. Secara kualitatif akhlak juga ada 3. Pertama, akhlakul ammah, akhlak yang standar, akhlak yang biasa. Misalnya Po Indun suka ngirim pisang goreng ke Po Junet. Kenapa Dun lo kirim pisang goreng ke Ibu Junet? Soalnya Ibu Junet suka ngirimin singkong rebus. Berbuat baik kepada orang yang baik, itu namanya akhlak yang standar, yang biasa. Yang kedua, akhlakus sayyi'ah, akhlak yang buruk, berbuat jahat kepada orang yang baik. Nih Bu ini nih ngirimin pisang goreng ame Bu Robert, tapi saya gitu sama. Bukan dibalas ngirimin makanan, dikatain. Si Indun paling duitnya boleh minjem tuh. Lakinya kan gue tahu pengangguran. Membalas kebaikan dengan kejahatan, akhlakus sayyi'ah. Akhlakul karimah adalah justru membalas kebaikan, termasuk kepada orang jahat. Ini yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak kepada Allah. Kalau ada umat Islam terlahir sebagai Islam, kagak sholat, enggak puasa di bulan Ramadan, ini akhlakus sayyi'ah kepada Allah, akhlak yang jahat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nar bagiannya nanti, neraka jahanam bagiannya. Naudzubillahi min. Kalau ada orang Islam, sholat dia 5 waktu, puasa dia bulan Ramadan, ini namanya akhlakul ammah, akhlak yang standar, ya. Akhlakul karimah bagaimana? Ini yang dicontohkan Rasulullah kepada Allah. Di samping sholat 5 waktu, sholat sunat macam-macam. Sholat rawatib, sholat duha, sholat hajat, sholat tahajud, sholat tasbih, sampai kakinya bengkak-bengkak.
Di samping puasa yang wajib, beliau puasa Senin Kemis. Ini akhlakul karimah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minum dulu. Ini Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum, Allahumma ighfir lahu amin, warhamhu amin, wa'afihi amin. Beliau kalau ceramah suka ngomong begini, yang namanya mubaligh, penceramah itu ibarat mobil jalan, jadi perlu bensin. Kalau mustami'in mustami'at, pendengarnya ibarat mobil mogok, jadi nggak perlu bensin. Faham? Faham? Apa sih? Lihat. Demenan. Demenan. Iya. Pas banget lagi momennya. Lu kira ceramah enak? Gampangan nyanyi menceramah. Benar. Kalau nyanyi itu ada istirahatnya. Bila kamu di sisiku, musik deh, jeng. Nyanyi istirahat, coba ceramah. Lu berhenti 2 menit orang tinggalin. Betul? Minum dulu. Sampai mana tadi, Badin? Bang Oding? Hah? Mobil mogok. Mobil mogok. Akhlak. Yang kedua, akhlak kepada alam. Alam itu apa? Paling tidak binatang dan tanaman. Ini pada tahun 1930, berapa tahun yang lalu tuh? 86 tahun yang lalu kurang lebih. Ada seorang botanis. Botanis itu ahli tumbuh-tumbuhan. Beliau mengadakan penelitian di New Delhi, India. Ditelidiki itu tanaman. Oh, ternyata menurut namanya Dr. Boss, ya, orang Amerika. Oh, ternyata tanaman itu ada gendernya, ada kelaminnya, ada pohon laki, ada pohon perempuan. Cewek, makanya gue kasih tahu loh, kalau neduh lihat-lihat pohonnya, jangan neduh di bawah pohon cowok, ntar betah lo nggak pindah-pindah. Lo juga cowok nih gue bilangin, kalau naik pohon lihat pohonnya, jangan pohon cewek lo naikin, ntar nggak turun-turun lo betah. Hal ini sudah dijelaskan dalam Al-Quranul Karim surah Yasin. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardh. Maha suci Allah yang telah menciptakan pohon-pohon di bumi berpasang-pasangan. Lalu menurut Dr. Boss, oh, karena pohon itu ada 2 jenis, laki perempuan, ternyata pengembang biakannya itu dia kawin. Yang ngawinin siapa? Kumbang sama angin. Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah meninformasikan itu. Wa arsala riyaha lawaqiha, sesungguhnya aku utus angin sebagian untuk mengawinkan. Jadi ibu bapak, kalau ada angin ribut, lo nggak usah ikut ribut, tenang aja. Itu angin lagi pada kawin pohon. Ya. Kadang-kadang kalau pohon kelewat tua kawin rubuh. Kalau ada pohon rubuh itu udah ketuaan deh kawin. Makanya yang tua-tua jangan kawin loh, rubuh. Kalau gue sih masih muda, ya nggak? 17. Nah, berakhlak kepada pohon, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biasa memberi salam kepada pohon.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard tau'an wa karha." Semuanya yang di langit di bumi makhluk bertasbih kepada Allah dengan caranya masing-masing, termasuk pohon. Dia hidup, indikasinya dia kecil besar berbuah, ada ruhnya, dan dia merasa sakit kalau disakiti, merasa senang kalau dirawat. Makanya jangan potak-potek pohon sembarangan. Satu, kalau tanpa kepentingan jangan metik pohon, apalagi moteknya sembarangan, guratek, dia sakit. Kalau mau motong pohon, satu, ada kepentingan. Contoh, hujan gerimis, lupa bawa payung, perlu daun pisang, cari pisau yang tajam, potong, bismillah, Allahu Akbar, seret. Tuh, akhlak kepada pohon. Ya, ibu-ibu yang punya taman kecil di rumah, tiap pagi, ya, assalamualaikum, bismillah, Allahu Akbar. Oh, syiramin, senang dia, masya Allah. Dia berdoa untuk kita. Kalau ibu punya tanaman, disiramin kagak, diurus kagak, pada layu itu pada mati, berdosa kita. Cukup berdosa menganiaya tanaman. Kita beli tanaman taruh di pot, kagak diurus, sama aja ente miara anak nggak dikasih makan. Sama begitu, karena dia butuh makan, butuh air, butuh perawatan. Beli kembang di pot boleh, tapi dirawat, tanggung jawab, airin tiap hari, ya, dirawat yang betul. Kalau ada yang kuning-kuning dipotongin, itu berpahala besar. Berakhlak kepada tanaman. Ilustrasi, saya pernah baca satu literasi di Amerika. Ada percobaan mengenai tanaman ini punya ruh apa tidak, punya sense of art apa tidak, punya jiwa seni apa enggak sini pohon. Maka ada profesor botani, ada dua ladang gandum, yang satu diputerin musik, Bu, pakai speaker, musik klasik. Yang satu enggak. Ternyata yang diputerin musik, waduh, pertumbuhannya jauh lebih bagus dari yang nggak diputerin musik. Itu baru lagu klasik, apalagi lagu dangdut, goyang semua tuh pohon. Artinya pohon itu makhluk Allah, dia makhluk hidup, ada jenisnya, ada perempuan, ada laki, dia kawin, dia berkembang biak, dia merasa nikmat dan merasa sakit. Merawat pohon dengan baik itu beribadah, berpahala besar. Dan akhlak kepada binatang. Ibu punya rumah kan ya? Yang masih ngontrak banyak. Biar ngontrak, ketahuilah bahwa rumah kita itu bukan habitat kita sendiri, bukan tempat tinggal kita sendiri, Bu. Di rumah kita itu tinggal kecoa, betul? Ada semut, betul? Ada cicak, ada yang namanya kucing, ada yang namanya tikus. Itu habitat mereka juga. Binatang yang boleh dibunuh, binatang yang merusak, yang mengganggu. Tikus matiin kalau ketemu, ya. Kelabang matiin kalau ketemu, ular matiin. Tapi yang nggak mengganggu, segala semut liwat lo injek. Kecoa, lo jangan, kalau nggak mengganggu biarin aja, bilangin aja, muka lo jelek, gue geli sama lo, boleh lo tinggal sini bareng-bareng gue, tapi lo jangan nongol-nongol ya, jangan kelihatan gue. Insya Allah dia dengar. Paham? Paham? Ada semut, dia semprot, boleh disemprot sejauh mereka sudah mengganggu. Kalau nggak mengganggu, tahadud binikmah, saya sering sarapan sama semut. Habis sholat subuh olahraga, duduk di kebun,
ada roti, ada kopi. Terus saya lihat sono semut banyak. Dia mau datang kemari nih, mau ke tempat roti gue. Situ aja loh, gue potong roti kasih tuh, lu situ aja. Dia sarapan, kita sarapan. Ya, Rasulullah sayang sama berakhlak sama binatang luar biasa. Pernah mau sholat Jumat, ujung sorbannya ditidurin kucing. Saking nggak mau mengganggu nyenyaknya kucing, digunting itu ujung sorban. Masya Allah. Coba Muhammad orang mana nih? Jati Padang. Ada kucing lagi makan, mantan. Poteknya apa? Pala tuh ikan. Bagi saya memakan sono kita aman. Betul. Berakhlak kepada alam. Nah, berakhlak kepada sesama manusia. Nabi Muhammad Masya Allah kepada keluarga luar biasa. Sekarang di zaman akhlak ancur-ancuran, zaman akhlak rusak luar biasa zaman sekarang ini. Lebih hebat dari zaman jahiliyah dulu. Sekarang coba lihat, yang namanya suami bisa bunuh bini, udah dibunuh, dimutilasi. Zaman dulu nggak ada. Betul. Zaman sekarang ada ibu tega membunuh anaknya, membuang anaknya. Zaman dulu nggak ada ibu seperti itu. Zaman sekarang yang namanya pejabat-pejabat, bukan di sini, di sono, korupsinya Masya Allah. Bosan kita dengar pejabat korupsi. Akhlak ancur-ancuran sekarang ini. Oleh karena itu, untuk membangun akhlak, mari kembali kepada Al-Quran dan hadis. Akhlak Rasulullah kepada suami, kepada istri luar biasa, Bu. Beliau itu bukan tipikal suami yang otoriter, mentang-mentang ngasih gaji, perintah tanjak tunjuk semaunya, nggak mikirin bini capek. Ya, ini Rasulullah suka meringankan pekerjaan istri. Pernah satu saat beliau mau menjahit kasut itu sendal, tapi dilihat istrinya lagi sibuk bekerja, nggak sampai hati. Beliau nyuruh bininya dijahit sendiri, meringankan pekerjaan istri. Nih Rasulullah, bukan ke Muhammad Jati Padang main perintah sana perintah sini, mentang-mentang kasih belanja, mending gede belanjanya 25.000 sebulan. Udah sombong banget. Dan Rasulullah Masya Allah sangat romantis kepada istrinya, Pak. Kalau manggil bini itu jangankan poyokan, manggil nama aja nggak pernah Nabi. Saking menghormati dan menyayangi istri. Ada satu istri beliau namanya Siti Aisyah, orangnya memang putih bening. Kalau dipanggil tuh ya Humairah, wahai si kemerah-merahan tuh. Lain nama Muhammad Jati Padang manggil bini sembarangan. Doer. Bini Nabi putih, ya Humairah, wahai si kemerah-merahan. Masya Allah. Yang bininya hitam jangan niru Nabi. Ntar pulang, wahai si kehitam-hitaman. Sambit ngegelas loh. Akhlak Rasulullah dan akhlak kepada sesama manusia, Masya Allah. Beliau di Mekah, kalau dari rumah ke Masjidil Haram, dulu di Mekah itu ada gang-gang sempit, kiri kanan rumah tingkat dari tanah, bukan kayak sekarang beton-beton. Dari tanah dulu rumah tingkat, paling 2-3 tingkat. Di situ ada Yahudi benci banget sama Nabi. Yahudi lewat, Nabi lewat, diludahin. Nabi cuma mengusap, menoleh, tersenyum. Lewat, diludahin. Nabi cuma mengusap, menoleh, tersenyum. Sampai satu saat Nabi lewat, nggak ada yang ludahin. Ada orang berdiri di ujung jalan. Mas, ini kali orang TKI kali ya. Ini orang yang suka berdiri sini di mana, Mas?
Oh, itu si fulan orang Yahudi ya Muhammad. Kenapa? Kok nggak ada hari ini? Oh, dia lagi sakit, meriang panas, menggigil badannya. Oh, begitu. Mana rumahnya? Itu. Nabi pulang lagi, minta roti, kurma, sama susu. Istrinya tanya, ya Rasulullah, mau dibawa kemana ini makanan? Saya mau menyambangi orang sakit. Orang yang suka meludahi beliau justru dibawain makanan, didoakan, tidak dibenci, apalagi membalas meludahi. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah dakwah di Taif, dilempari batu sama masyarakat Taif, berdarah tangan, kaki dan wajahnya. Malaikat Jibril alaihi salam yang selalu mendampingi beliau geregetan juga malaikat, berbisik sama Nabi, ya Muhammad, angkat tanganmu kepada Allah sebagaimana para nabi sebelummu ketika umatnya durhaka, mereka angkat tangan kepada Allah minta umatnya diazab. Biar nanti aku yang himpit orang Taif ini dengan 2 buah bukit. Apa jawab Nabi? Jangan ya Jibril. Bahkan didoakan umatnya, Pak, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni umatku, berikan hidayah umatku kalau dia melempari aku dengan batu, karena mereka tidak mengerti. Begitu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya Bapak Ibu, di berapa kali maulid? Hoi, 10 kali ada? 100? 200? Akhlak lo udah berubah belum? Mau ngapain lo maulid? Hei, itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nah, saya mau tanya Pak, kalau Bapak diperlakukan seperti Nabi, disambit pakai batu, Bapak apain tuh orang? Wah, gua bacok. Bu, kalau ibu diperlakukan seperti Rasulullah, diludahin orang, ibu apain tuh orang? Ludahin lagi, siram. Gua guyur seember. Padahal maulid itu tujuannya untuk meniru akhlak Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam diri kepribadian Rasulullah terdapat keteladanan yang baik, akhlakul karimah. Bang Haji, kan dia Nabi, bisa aja diludahin, disambit nggak marah. Nabi juga namanya. Kita kan bukan Nabi Bang Haji, yang nggak bisa lah. Masalahnya bukan Nabi atau Nabi, tapi yang Allah berfirman, liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ini orang yang bisa meniru akhlak Nabi, yang ingin bertemu dengan Allah, yang ingin bahagia di akhirat, yang selalu berzikir kepada Allah. Dia yang bisa meniru akhlak Nabi. Faham? Faham. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir, orang yang kepengen ketemu Allah dan pengen bahagia pada hari kiamat. Yang mau ketemu Allah tentunya orang yang harus kenal sama Allah, betul? Yang yakin keberadaan Allah, betul? Yang yakin keserba-mahaan Allah, betul? Untuk bisa yakin syaratnya satu, banyak baca Quran. Al-Quran itu firman Allah. Tanpa membaca Quran kita gak akan kenal sama Allah, kita tidak akan cinta sama Allah, kita tidak akan takut sama Allah, karena kita gak tahu apa itu Allah. Jadi kalau mau rindu sama Allah, maka banyak baca Quran. Jangan ada satu hari kita lalui tanpa membaca Al-Quran. Kenapa sekarang banyak orang yang sekuler lebih mengutamakan materi daripada akhirat? Karena tidak pernah baca Quran.
sehingga dia kira dunia ini segalanya, padahal wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada kesenangan dunia kecuali menipu, fata morgana, sesaat, sebentaran, fana. Nah, jadi yang bisa berakhlak kayak Nabi, yang rindu sama Allah, yang kepengen bahagia di akhirat, pengen masuk surga. Bu, Pak, kalau orang pengen masuk surga, Pak, dihina orang girang, bukan marah. Dibuli girang, disakiti girang. Kenapa? Saya mau tanya, ibu tiap hari ngasih anak yatim 1 juta, besar nggak pahalanya? Ibu ngasih masjid sehari 1 juta, besar nggak pahalanya? Sodakoh perasaan jauh lebih besar pahalanya daripada sodakoh materi. Ibu disakiti orang, ibu ikhlaskan, ya Allah saya maafkan dia, ya Allah berikan dia hidayah agar jadi orang baik. Itu pahalanya lebih besar daripada ibu memberikan jutaan rupiah kepada orang miskin. Makanya orang yang berorientasi kepada akhirat girang kalau dihina. Alhamdulillah saya dapat pahala besar hari ini. Paham? Paham gak lo? Kalau udah paham gue pulang. Foto di depan, foto aja di sini. Yang ketiga, wa dzakarallaha katsira, orang yang banyak mengingat Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku, maka aku akan ingat kamu. Orang kalau sudah diingat Allah, aman dunia akhirat. Betul? Betul. Ini Bang Udin diingat Ame Anis terus, wah apa-apa keperluannya dipenuhin. Zainuddin tuh pernah bertanyain tuh, kenapa Anis ingat terus sama Zainuddin? Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingat kepada aku, kata Allah, aku akan ingat kepada kamu. Caranya bagaimana? Hadirkan Allah dalam setiap aktivitas kita. Mau tidur, ingat Allah. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, dengan namamu aku hidup dan dengan namamu aku mati. Tidur itu mati, Bu. Ya, tidur itu Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manabiha. Allah yang memegang ruh manusia ketika dia mati dan ketika dia tidur. Wa yumsikul lati qadu 'alal maut, dan aku tahan ruh orang tidur itu kalau aku takdirkan dia dikubur orang. Tapi wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, aku kembalikan ruhnya maka dia bangun. Maka kita mau tidur baca apa, Bu? Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Bangun tidur baca apa, Bu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku kembali dari matiku barusan. Hadirkan Allah. Mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Habis makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Mau ke jalan keluar rumah, bismillah amantu billah tawakkaltu 'ala Allah. Mau naik kendaraan, bismillahirrahmanirrahim majraha wa mursaha rabbil ghafurur rahim. Lihat yang cakep, lihat yang bagus, lihat yang megah, Masya Allah, bukan wow, my God. Lihat bencana, na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, jangan saya ditimpa seperti itu. Bukan amit-amit, jabang bayi amit-amit. Hadirkan Allah dalam setiap aktivitas kita. Jalan lurus, la ilaha illallah, la ilaha, dalam hati aja lu jalan di mall tuh, la ilaha illallah. Naik tangga, naik eskalator, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Turun eskalator, turun tangga, subhanallah, subhanallah, dalam hati aja.
Fadhkuruni adzkurkum. Ingat Allah, Allah akan ingat kamu. Kalau Allah ingat kamu, insya Allah beres. Betul? Betul. Nah, kira-kira inilah hikmah daripada maulid, untuk bisa menteladani Rasulullah, mencintai Rasulullah, tahu sejarah beliau. Kemudian untuk bisa mentaati Allah, baca Quran, banyak tafakur. Insya Allah dengan demikian kita cinta Rasulullah, kita cinta Islam, kita cinta Allah, dan selamat dari dunia sampai akhirat. Sebagai penutup, saya akan membawakan sebuah lirik lagu untuk dibawa pulang sebagai renungan. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta, anak suami tercinta, tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad dipendam, secepatnya jasad dipendam, karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja, kini bangkai tak berguna. Dari kamar yang indah, kasur empuk tilam putih, kini harus berpindah, terkubur dalam perut bumi. Betul. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata, bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam, tanpa seorang teman. Terputuslah pergaulan, terbujurlah sendirian, diri terbungkus kain kafan. Wajah dan tubuh indah yang dulu dipuja-puja, kini tiada lagi orang sudi menyentuhnya. Jadi santapan cacing tanah, jadi santapan cacing tanah, sampai yang tersisa kerangka. Begitulah suratan badan ke bumi dikembalikan. Oh, kebanyakan manusia terlena sehingga lupa bahwa maut kan datang menjelang. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.